Pemirsa, sore ini kita ketemu kembali di Karni Ilyas Club. Dan kita akan membahas persoalan yang sangat penting bagi bangsa kita sekarang ini, yaitu penanganan COVID-19. Dan orang yang paling berada di front paling depan atau di garis depan itu tentulah Menteri Kesehatan. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Pak Karni, sehat selalu. Alhamdulillah Pak Menteri. Pak Menteri, kemarin 25 Juli lah, mungkin akhir Juli, kita itu udah dicekam oleh ketakutan yang luar biasa. Karena begitu meningkatnya angka yang terkena COVID, dan yang lebih parah lagi, rumah sakit pun udah tidak bisa menampung pasien-pasien, sehingga banyak yang isoman meninggal dunia. Tapi dengan PPKM yang dilakukan pemerintah, situasi itu berhasil bereda. Boleh dikata kali ini langkah yang Pak Menteri juga menjadi pimpinannya itu boleh dibilang sukses. Artinya dengan landainya kembali dan rumah sakit tidak penuh. Kemarin itu saya sendiri mengalami. Anak saya, mantu saya, walaupun dia udah tinggal sendiri, kena. Dua lagi. Dua anak, dua mantu, cucu-cucu. Komplit. Dan rumah sakit gak ada. Iya, saya belum minta tolong Pak Menkes saja, tapi udah kemana-mana juga. Akhirnya ya dapat satu di RSPPI, satu di Sulianti Saroso. Tapi itu saya, rakyat lain kan banyak yang nggak dapat. Ini bisa ditangani, saya ingin dari Pak Menteri penjelasannya. Apa aja yang kiat-kiat yang Pak Menteri lakukan mengatasi ini? Jadi terima kasih nih Pak Karni ya, ini senior saya. Sebelum Lebaran, kita sebenarnya sudah mengantisipasi ini bakal terjadi. Sebelum Lebaran, rumah sakit kita tuh terisi 23.000 Pak Karni. Belajar dari gelombang yang pertama di bulan Desember Januari, kita lihat tuh naiknya 3 kali lipat. Sebenarnya 2,6 kali lipat lah. Jadi waktu itu kita perkirakan, ya udah naik 3 kali lipat, dari 23.000, wah 69.000. Kita buletinnya kita siapin 75.000 tahap pertama. Kamar, udah kita siapin ya isolasinya dengan segala perlengkapan, Pak. Kalau tempat tidur itu kan dengan perlengkapannya, ventilatornya, oksigennya segala macam. Nah, pada saat itu saya udah tahu bahwa kapasitas total tempat tidur rumah sakit Indonesia tuh 400.000. Dan saya udah pernah kasih guidance di awal Januari tahun ini bahwa 30% untuk COVID. Jadi sebenarnya potensi tempat tidur yang bisa kita pakai maksimalnya sekitar 120.000. Iya. Jadi masih ada room kan, saya pikir kan. Dan saya waktu itu udah mikir, ini harusnya masih cukup konservatif lah. Karena kita bisa konversi. Nah rupanya nih yang namanya varian Delta ini di luar dugaan. Jadi naiknya tuh cepat sekali, bukan hanya tingkat kenaikannya, tapi waktunya juga. Dulu tuh butuh waktu sekitar berapa? Sampai 8 minggu ya. Ini sekarang cepat sekali, naiknya cepat. Ya, 2 minggu untuk sembuh ya, atau untuk rata-rata meninggalnya tuh di 8 sampai 10 hari. Ini sekarang lebih cepat, 4 sampai 5 hari. Ada satu balap. Iya. Jadi kenaikannya sangat tinggi sehingga nggak ngejar kita, Pak. Oksigen nggak ngejar, obat nggak ngejar, konversi rumah sakit nggak ngejar. Sehingga waktu itu fokusnya benar-benar udah urusin rumah sakit ya. Cuma begitu kita lihat ini naik terus, kita sempat diskusi itu di dalam. Aku bilang nggak mungkin lah kita bisa beresin melayani rumah sakitnya kalau hulunya nggak dicegat. Jadi akhirnya itu keluarnya yang PPKM level 4 lah sekarang. Darurat waktu itu. Pertama iya, darurat dulu. Namanya itu cuma kata memberi kesan yang menyeramkan gitu. Jadi dirubah jadi PPKM level 4. Nah, yang menarik ini mungkin tidak terbuka waktu itu ya. Tapi setiap hari yang kita bahas itu apa Pak Karni? Itu adalah mobilitas. Jadi kita pakai Google Mobility, Facebook Mobility, kita lihat NORAD, malam-malam lampunya seperti apa, kita lihat tiap hari.
Waktu itu dipimpin sama Pak Menko Marves kan. Ya kita review, oh ini masih naik. Ini diterjunkan itu polisi sama TNI untuk mendisiplinkan. Oh kalau udah turun, kita lihat kok belum turun kasusnya. Kita belajar itu butuh waktu sekitar 2-4 minggu. Nah, alhamdulillah begitu sudah 2 minggu kita mulai lihat trennya terutama di Jakarta turun. Karena Jakarta itu yang paling besar. Jadi memang kalau saya lihat yang paling penting adalah pada saat itu kita bisa membatasi mobilitas dengan cukup disiplin. Iya, tapi kan waktu itu tidak hanya kamar rumah sakit ya, tapi obat, oksigen juga putus. Ini bagaimana bisa mengejar dengan tempo cepat? Nah, saya cerita obat dulu kadang rame itu kan, Iya. sampai masuk YouTube sampai viral. Jadi obat ini kita diskusi sama GP Farmasi, ya. Mereka juga pernah melakukan hal yang sama pada saat bulan Januari, kan. Waktu itu masih cukup kemampuan produksi obatnya. Nah, begitu dia naik, saya ingat tuh, ada chart, saya nggak tampilkan di sini. Di tanggal 1 Juni, itu mereka udah lihat agak naik tuh. Mereka import bahan baku. Mereka pikir, naik 2 kali, 3 kali lipat. Kan? Import bahan baku. Begitu import bahan baku masuk, mereka kan biasanya butuh 2 minggu import, 2 minggu untuk bikin, 2 minggu lagi untuk distribusi. Jadi, sekitar 6 minggu tuh, siklusnya. Dia lagi import, ini naiknya udah 4 kali. Yang tadi mereka pikir 3 kali, 4 kali. Mereka import lagi, ini naik 8 kali. Itu data yang ditunjukkan GP Farmasi, sampai 12 kali dalam waktu 6 minggu naik. Jadi nggak kejar. Dia kalau ditanya kelangkaan dia apa, yang to be honest, kelangkaan itu karena kenaikannya tuh nggak kekejar. Kan satu orang sakit nggak minum obatnya 1 tablet kan. Iya. Kalau Favipiravir 40 tablet dia mesti minum. Gimana? Naiknya jadi eksponensial gitu kali 40. Itu yang membuat sebenarnya di awal kita kaget, gitu. Nggak kekejar gitu produksi obatnya. Kita mau import, ya nama itu barang susah. Ya kayak Actemra itu kan sumbernya cuma 1 pembuatnya di seluruh dunia. Rebutan juga seluruh dunia. Jadi bukan karena ada mafia apa. Karena demand-nya naiknya terlampau cepat untuk kita ngejar dari sisi produksi. Bagaimana dengan oksigen? Nah, oksigen ini Indonesia itu produksi sekitar 1.700-1.800 ton per hari normal. Normalnya juga oksigen itu untuk rumah sakit, ada oksigen untuk industri. Oksigen rumah sakit 400 ton per hari. Industri sisanya 1.300. Jadi waktu saya lihat, naik 3 kali lipat, 1.200 ton kan kira-kira kan? Karena seperti yang wave pertama naiknya 3 kali atau 2,6 kali. Nah saya lihat masih ada room lah 1.700. Nanti kita tinggal alihkan aja oksigen yang buat industri masuk ke rumah sakit temporarily. Udah ngomong kira-kira bersedia. Taunya naiknya jadi 2.000. Dan cepat sekali. Jadi kita kekurangan terus terang. Nah, di tengah jalan itu yang ya pasti kurang lah. Tapi kita coba respons dengan meeting setiap hari, sehari 2 kali tuh. Jam 9 untuk cek demand-nya di seluruh provinsi, jam 3 untuk baginya. Kita dapatnya dari mana Pak Karni? Nomor 1, ternyata banyak industri itu punya excess oksigen. Pupuk, pulp and paper, smelter, baja, itu mereka punya oksigen untuk operasi mereka. Itu kita bisa ambil. Stoknya bisa kita ambil. Yang kedua, kita juga nemu pabrik oksigen kecil, namanya oksigen konsentrator. Alatnya kecil kayak gini nih. Colokin, dia ngisep udara, dia produksi oksigen. Medis, 93%. Nah, 1.000 oksigen konsentrator bisa produksi 20 ton. Kita cepet buka donasi, masuk tuh donasi 15.000. Jadi sekarang udah datang sekitar 6.000, 7.000, udah kita bagi-bagi ke rumah sakit, sehingga neken kebutuhan oksigen. Karena oksigen itu transportasinya berat, ngangkutnya juga bahaya, karena itu eksplosif. Jadi kalau bisa dibikin di situ kan lebih gampang. Iya bisa meledak. Kalau bisa meledak, hati-hati. bahaya. Baik. Dari awal saya melihat ya Pak Menteri, di kita itu ada 2 kubu. Kubu yang menghadapi COVID ini mempertahankan agar ekonomi jalan terus. Tapi ada kubu yang keras untuk harus kesehatannya yang utama. Pak Menteri dalam hal ini lebih cenderung kemana? Saya bicara dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan kayak Pak Karni, golongan menengah ke atas, umumnya kubu kesehatan. Iya.
Umumnya kesehatan. Karena dia takut dia kena. Dia takut dia kena, dia mampu, warisannya banyak, gitu ya. Saya beruntung waktu itu dampingin Pak Kapolri sama Pak TNI muter-muter semua puskesmas, masuk DKI, Jawa, Jawa Timur segala macam. Ketemu sama orang-orang yang di pinggir jalan. Mereka lebih takut ekonomi dibandingkan Pedagang kecil lah. Jadi saya lihat nih, ini kan kalau kita dikotomikan, berantem dua komponen bangsa ini. Yang satu yang elit, yang punya duit, yang takut kesehatan, takut wafat. Yang satu yang golongan bawah, yang grassroots, yang banyak, the bottom of the pyramid, dia takut nggak bisa makan, karena nggak hidup. Dan jadi kalau saya ditanya, mau mana? Ya saya sebagai Menteri Kesehatan, saya pengen rakyat saya semuanya usia panjang kan, dan hidup dengan nyaman. Kan itu kan di SDG 3, to promote healthy life and well-being. Ya. All people, all ages. Jadi ada unsur equity-nya. Jadi kalau saya bilang, memang yang paling benar, kita mesti cari titik keseimbangannya di mana itu bisa. Dan sampai sekarang saya bilang, itu yang seluruh dunia lagi cari. Ya kalau enggak, ini bisa jadi pertentangan kelas ini. Betul. Antara yang nggak punya dengan yang punya. Apa class, bukan class action, class revolt atau class dari different class of ini populasi kan? Iya. Kan? Ya itu saya lihat, dan Pak Presiden pun saya lihat agak terombang-ambing antara kubu ini dan kubu itu untuk mencari jalan tengahnya. Walaupun sampai hari ini sebetulnya jalan tengah yang dipakai. Baik Pak Menteri, tapi ada lagi di pendapatnya. Kita itu kemarin sampai terjangkit itu dan sampai kita meledak lagi. Kenapa? Karena kita itu terlalu condong untuk ke pencegahan. Artinya yang orang tadi PPKM, sebelumnya PSBB, segala macam itu dianggap orang teori untuk pencegahan. Tapi tidak kita fokuskan pengobatan. Jadi ada pendapat, biarin aja kena, asal kita siap mengobatinya dan memulihkan orang itu kembali. Itu akan lebih bermanfaat daripada kita menyuruh orang berjarak, menyuruh orang nggak boleh ketemu. Tapi pengobatannya kita abaikan atau bukan apa ya, tindakan kita kalau udah kena itu kurang maksimal. Nah ini, Pak Menteri gimana pendapat? Saya terus terang bukan ahli epidemiologi ya, Pak Karni ya. Tapi kalau Pak Karni ingat, saya yakin semua orang Indonesia pernah lihat istilah yang namanya flattening the curve. Itu adalah ilmu epidemiologi yang udah sejak dari awal didesain seperti itu. Jadi begitu ada pandemi, tujuannya cuma satu kok, flatten the curve. Karena nggak mungkin dia ngilangin. Ini kan pandemi ada yang kayak polio udah 100 tahun tetap ada. Iya. Kan TBC juga udah puluhan tahun tetap ada, nggak bisa hilang gitu. Iya. Nah, sekarang gimana kita hidup dengan dia? Musuhnya satu. Jangan sampai penularannya begitu tinggi sehingga yang harus masuk rumah sakit lebih tinggi daripada kapasitas rumah sakit. Flattening the curve kan itu. Dia menghambat laju penularan supaya yang tadinya tinggi gini jadi rata tapi panjang. Supaya kalau rumah sakitnya bisanya cuma segini, dia bisa dirawat. Karena penyakit ini sih sebenarnya chance untuk sembuhnya jauh lebih besar dibandingkan TBC. Jauh lebih besar dibandingkan HIV/AIDS. Itu fatality rate-nya lebih tinggi dua penyakit ini. Asal dia bisa dirawat. Cuma problemnya musuhnya ini nularinnya cepat banget. Jadi kalau dia nularinnya kayak sekarang 1, 10.000, 50.000 udah pasti kolaps. Rumah sakit apapun di seluruh dunia, Jepang aja sekarang berat. Nah sekarang kenapa kalau saya ditanya gimana caranya? Pak, saya sih bukannya nggak setuju. Itu bertentangan dengan ilmu epidemiologi kalau kita tumbuhnya di belakang. Kita mesti ngeremnya di depan, sehingga dia nggak pernah lewat dari kapasitas ngelawat rumah sakit. Atau ada orang yang pernah WA ke saya, Pak Menkes, gimana bisa rumah sakit kita cukup untuk melayani pasien kecelakaan lalu lintas, kalau supirnya nggak pernah diajarin cara nyupir yang benar, gitu kan? Ya tabrakannya terjadi terus, ya nggak bakal penuh. Jadi harus diajarin apa? Ya supirnya disuruh ambil SIM dulu, supaya nyupirnya benar. Jadi rumah sakit nggak penuh, gitu Pak Karni. Baiklah, dari pencegahan ini kan salah satu yang juga ramai diskusi ini vaksin.
Vaksin kita itu ada yang bilang kita itu keliru. Kenapa ngambilnya Sinovac? Sampai sekarang pun negara-negara di dunia nggak mau terima kita atau kedatangan orang Indonesia yang pakai vaksin Sinovac. Buktinya Singapura, Jepang, bahkan Eropa juga. Sebaliknya, Pfizer, Moderna, segala macam, orang ragukan lagi dari metode pembikinannya yang tidak alamiah dari tubuh, dari virusnya diambil, tapi dari kimia lainnya. Sehingga ya itu kan 5 tahun lagi baru kita tahu apa side effect-nya apa. Nah, ini kalau Pak Menteri gimana melihat? Balik lagi. Kalau saya nanya nih, ini kan Pak Karni sama kan. Saya scientist by nature kan, cuma scientistnya physical scientist, bukan medical scientist. Aku nanya semua orang, vaksin itu ilmunya dapetin secepat-cepatnya selama itu udah lulus WHO, itu aja. Mereknya apapun nggak usah ditanya. Malah saya juga bercanda juga, kita kan dicacar nih Pak. Iya. Kita nggak pernah tanya vaksin cacarnya buatan Sanofi atau buatan Pfizer atau buatan Eli Lilly, efektivitasnya berapa persen, nggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi memang sekarang ya saya pernah dapat tuh di Twitter tuh, apa salah satu yang membuat pandemi ini menyebarnya cepat sekali? Karena tiba-tiba semua orang pengen jadi dokter, atau semua orang merasa lebih ahli jadi dokter. Dia bisa kasih komentar ya, ahli hukum bisa kasih komentar seakan-akan dia lebih hebat dari dokter. Kalau saya akui, Pak, ngomong sama semua epidemiologis yang sekolahnya benar, vaksin itu cepat-cepatan. Makin cepat kita proteksi, makin melindungi diri kita, dan kita melindungi orang lain, karena masa infeksius kita jadi pendek kan, antibodinya jadi. Jadi yang paling cepat deh. Kalau orang bilang, saya kasih contoh misalnya, oh Sinovac itu efektivitas rendah. Tapi sumpah ya Pak ya, itu banyak profesor yang senior suka Sinovac, karena itu udah proven teknologinya, seperti yang Pak Kani bilang tadi. Kalau itu kan belum proven kan, karena bikinnya totally engineering kan. Nah cuma ada yang juga bilang, oh nanti dia 5 tahun lagi bakal jadi zombie. Nah yang disuntik kan Presiden Amerika, Presiden Israel. Kan? Iya kan? Jadi apa iya Presiden Amerika sama Presiden Israel demikian bodoh? Kan nggak mungkin kan? Dan timnya jadi, juga kan? Iya kan? Jadi ya udah kalau kita ya mendingan energi dipakai buat vaksin cepat aja lah sebanyak-banyaknya Pak. Ya kan dipikir berbelit-belit begitu lah. Iya ya. Terlalu belit-belit itu pusing, kita vaksinasi cepat aja apa yang ada. Itu ya, bisa menyelamatkan nyawa. Vaksinnya cepat dan yang tadi jangan timbul perang antar kelas di Republik. Dan juga kita melihat, tapi Pak, ledakan yang kayak kemarin itu kan tidak ada terjadi di Indonesia. Bahkan Amerika aja kemarin 100.000 kalau nggak salah per hari. Kita kan dari 56 turun nih jadi 30-an. Lebih landai kita sekarang. Kemudian ya di berbagai negara termasuk Inggris, di Vietnam, di Thailand, Malaysia, Australia, sampai rame gitu. Australia kecil lah. Dia 2 orang aja kena udah ribut ya. Nah, maksud saya, ini kita bagaimana mengantisipasi ke depan? Ini ada sedikit rahasia ilahi juga aku pikir ya. Tapi memang kalau melihat belajar dari sejarah aja, teman-teman di kedokteran itu sukanya evidence based. Jadi lihat dulu seperti apa. Kalau saya lihat flu Spanyol itu juga ada 3-4 wave. Ya. Sebelum kemudian mungkin sudah banyak yang terkena sehingga imunitasnya terbentuk. Sehingga gradually turun. Katanya malah lenyap begitu saja setelah berapa tahun. Betul. Tapi ada wave-nya dulu Pak. Dan wave-nya nggak satu. Yang aku dengar sih 3-4. Ya. Jadi kalau ditanya, ya itu tadi aku bilang itu rahasia ilahi. Gitu. Tapi kalau ngelihat pengalaman, kita jangan, maksud saya gini, jangan terlalu gegabah. Ini harus waspada. Ya. Contoh ya, misalnya di Amerika, vaksinnya udah semua gitu kan, udah suruh buka masker sama CDC, dia naik 100.000. Itu kan menurut aku kurang waspada. Kita lebih baik waspada, sedikit lebih konservatif, tapi majunya
terus. Saya udah bilang, jangan kita mau lari-lari cepat 1000 langkah, nanti jatuh ketinggalan 100.000 langkah. Mendingan maju 10 langkah, 20 langkah, pelan-pelan terukur. Aku rasa pendekatan seperti itu kedepannya akan lebih baik di sisi ekonomi maupun di sisi kesehatan. Baik, Pak Menteri tadi mengatakan bahwa bukan orang epidemiologi tapi orang fisika. Bahkan lebih parah lagi dari itu bagi saya, loncatan-loncatan karirnya. Saya dari perbankan Tambang dulu. ke tambang, di root Antam dulu malah, baru Inalu sebelum beli Freeport. Ini kan tiba-tiba jadi Menteri Kesehatan pertama yang bukan dokter. Lah, gimana caranya belajar dalam tempo singkat begitu? Mengatasi pandemi lagi. Ya seluruh dokter di dunia pun pusing. Jadi Bang, Pak Presiden kasih saya tugas kan 3. Tuh. Nomor 1, jalanin vaksinasi. Sukses gitu kan. Gimana tuh caranya 200 juta rakyat divaksin itu setahun. Ya. Yang kedua lebih susah itu mengatasi pandemi. Ini lebih susah nih ngatasin pandemi. Yang ketiga ya mungkin ini aku pikir mungkin ya, karena saya juga tidak bertanya ke beliau. Mesti melakukan reformasi di sistem kesehatan. Kebetulan, saya kan 2 kali ngadepin krisis dan ada di tengah-tengah krisis. Yaitu krisis 1998, Pak Karni, sama krisis 2008. Itu krisis ekonomi global besar. Dua-duanya kebetulan mulainya di sektor perbankan. Dan saya ada di dalam waktu itu, di tengah-tengah. Jadi saya ngalamin benar tuh, 98 seperti apa, 2008 seperti apa. Apa yang kalau saya lihat di Indonesia terjadi masa krisis itu? Indonesia tuh berhasil melakukan reformasi fundamental dan sukses. Contoh, Pak Ade. Aku kan di Bank Mandiri ya. 98, itu bank berapa ratus yang ditutup. Berapa banyak yang dibajar termasuk BDN, Exim, Bapindo, sama BBD. Jadi Bank Mandiri. Berapa persen orang-orang direktur-direktur bank yang ngaco-ngaco yang dipecat-pecatin. Timbul yang namanya fit and proper test. Bank sentral dikeluarin dari pemerintah. Itu kan reformasi yang total yang menurut saya berhasil sehingga 2008 bank-bank kita lebih kuat. Nah, saya melihatnya nih, Bapak Presiden rupanya saya nggak tahu benar apa nggak lihat. Oh, ini udah ngalamin nih menghadapi krisis, dia di tengah, jadi dia tahu tuh bagaimana terjadi transformasi besar di sektornya, itu harusnya bisa diulangi di sektor ini kan. Dan kebetulan saya nggak ada background, jadi nggak ada baggage-nya gitu kan. Jadi apapun yang dibikin kita bikin aja gitu kan. Jadi apa reformasi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan Pak Menteri lakukan sekarang? Jadi kita udah mencanakan ada 6 transformasi, Pak. Yang pertama ada transformasi di sisi primary care, di sisi hulu, di sisi kesehatan primer, di sisi puskesmas. Supaya kita jangan fokusnya mengobati orang sakit. Sekarang kita banyak ngomongnya anggaran saya, waktu saya beresin ngobatin orang sakit. Bukan menciptakan orang sehat. Pada nama menterinya Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kesakitan. Gitu. Jadi gimana caranya supaya jangan gemuk, olahraga, hidup yang sehat, itu kurang perhatiannya. Perhatiannya obatnya ini, obat ini, obat ini, itu menyembuhkan orang sakit. Itu yang nomor 1 diberesin. Yang nomor 2 kita mau transformasi di layanan sekunder. Rumah sakit kita harus bikin cukup. Kualitasnya harus sama. Harus setara dengan yang asing. Harus melakukan riset supaya maju jadi ikon di Asia Tenggara. Yang ketiga, ini transformasi di sisi ketahanan kesehatan. Health resiliency. Contoh kayak gini. Begitu ini kejadian, kita bingung ya. Jaringan lab kita nggak siap, genome sequencing nggak siap, kita nggak ada tenaga kesehatan. Jadi kita pikir tuh, gimana semua obat-obatan kita nggak bisa produksi sendiri, mesti impor. Jadi kita akan bangun industri farmasi dalam negeri, industri alat kesehatan dalam negeri, industri vaksin dalam negeri, termasuk kompetensinya. Kita akan usulkan sebenarnya tenaga cadangan kesehatan, reserve army lah. Kalau perang kan bisa dipanggil tuh. Ini kan perang sama virus, kita cari dokter udah susah. Cari orang mau nyuntik udah susah. Kita bisa bikin kan, di sana pramuka-pramuka gitu diajarin, dia bisa nyuntik, bisa apa. Jadi pada saat perang dengan pandemi itu terjadi, reserve army-nya, health army-nya itu kita bisa panggil. Itu yang reformasi. Cadangan lah. Tentara cadangan kesehatan tapi Pak. Iya. Senjatanya suntik, bukan itu.
Yang keempat, reformasi di pembiayaan kesehatan. Ya, jam sostek BPJS ini besar kan. Yang kelima, SDM kesehatan. Dokter kita nggak cukup. Distribusinya nggak rata. Pendidikannya perdebatan gitu kan. Ini kan dengan teknologi bisa saja. Yang terakhir, reformasi di bidang teknologi kesehatan. Saya ada dua nih. Teknologi informasi, karena saya pikir big data, artificial intelligence, Internet of Things akan berubah secara drastis pelayanan kesehatan, sama seperti media atau musik gitu ya. Kemudian yang kedua, yang 6B-nya itu reformasi di bioteknologi. Karena saya lihat ya kayak Moderna, Pfizer, itu kan bukan berbasis kimia. Makanya Pak Harto bikin tuh, kimia farma, farmasi berbasis kimia. Tapi beliau tuh futuris, dia bikin biofarma, farmasi berbasis biologi. Nah itu yang sekarang lagi maju Pak. Karena yang namanya bioteknologi, stem cell technology, ya genetics engineering, itu semuanya maju. Dan Indonesia tuh dianugerahi Tuhan diversity yang kaya, genomik yang kaya, kan binatangnya ada, tumbuh-tumbuhannya ada, orang Aceh sama orang Papua race-nya berbeda. Itu kan bahan yang sangat kaya untuk kita melakukan research in biotechnology and develop cure berdasarkan variety dari genomic sequence-nya yang ada di Indonesia. Jadi sebagai Menteri Kesehatan, modalnya Pak Menteri rupanya bukan ilmu kedokteran, ilmu epidemi, tapi lebih ilmu manajemen saya lihat. Sama dengerin orang, Pak. Atau bahasa ini nyontek. Gitu ya, kita nyontek dari ahlinya. Itu belajar, bukan nyontek. Baik, mudah-mudahan Pak Menteri sukses menghadapi tantangan ini. Berat nih. Saya kira yang paling berat dari seluruh kabinet sebenarnya sekarang ini ya, pandemi. Dan mudah-mudahan sukses sehingga pemerintah juga jadinya sukses. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Kani. Sudah maghrib, kita tutup. Pemirsa, begitulah obrolan saya dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan kita sudah dapat gambaran strategi dan langkah-langkah apa yang akan beliau ambil menghadapi pandemi yang mengancam seluruh bangsa ini. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.